Bab 17. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku tersenyum, ketika Smith menyelesaikan ceramahnya. Apakah sulit dimengerti, hanya dengan kata-kata? Jika demikian, maka aku akan menunjukkannya untukmu. Smith menuangkan rasio besi, kok, dan batu kapur tertentu sebelum memulai tanur tinggi. Bahan bakar kok, bukan minuman obat. Ketika wajah dan tubuh bagian atas Smith basah oleh keringat, dia mengendalikan angin panas yang datang dari dasar tungku, dan mulai membakar kok. Pada titik ini, biji besi secara bertahap berubah menjadi besi cair, karena interaksi reduksi Smith. Batu kapur bereaksi dengan memisahkan besi dan kotoran untuk membentuk ore. Smith berganti antara menyaring ore dan mempertahankan panas. Puing-puing hitam secara bertahap menghilang melalui lubang di bagian bawah tungku. Sementara, besi cair menjadi semakin oranye. Ketika besi membeku, itu akan menjadi besi kasar. Besi kasar sangat keras dan rapuh, karena mengandung banyak karbon. Itu tidak cocok untuk kerajinan senjata. Untuk membuatnya cocok untuk pembuatan senjata, perlu untuk mengurangi kandungan karbon, melalui proses yang disebut pembuatan baja. Smith yang diam-diam terbenam dalam tugasnya, bertanya. Apakah kamu mengerti, apa itu smelting sekarang? Aku mengangguk dan Smith mengirimiku ekspresi puas. Sekarang setelah kamu melihatnya, Java mudah untuk dilebur. Biji Java memiliki lebih sedikit pengotor dan titik lebur yang lebih rendah. Sehingga, lebih mudah untuk disuling daripada biji besi. Rasio Java terhadap kok dengan batu kapur adalah 12:4. Mineral smelting. Kesulitan, peleburan mineral adalah basis produksi. Smith memberikan pekerjaan ini kepadamu, yang bermimpi menjadi pandai besi. Clear condition. Berhasil dalam peleburan biji Java. Quest reward. Afinitas dengan Smith plus 30. XP plus 80. 300 gram Java yang dilebur. Kegagalan quest. Tidak mudah untuk melebur mineral dengan sempurna, pada awalnya. Smith akan mengerti jika kamu gagal. Tidak ada alasan untuk menolak. Aku menerima quest. Smith menyiapkan tungku untukku dan menambahkan. Jangan terganggu, jika kamu gagal. Mungkin terlihat mudah, ketika kamu melihatku melakukannya. Tapi pada kenyataannya, itu sebenarnya cukup sulit. Aku menempatkan bahan-bahan di tungku dan meletakkan kakiku di below. Pada saat itu, panah samar muncul dan menunjuk ke satu sisi below. Apakah ini efek kompensasi kelas? Aku meletakkan kakiku, tepat di tempat panah menunjuk. Panah menunjuk ke arah lain, di mana aku mengarahkan below. Panah berulang kali berkedip, memberiku tempo yang sesuai. Pada akhirnya, aku berhasil memanaskan tungku dalam 5 menit, tidak seperti Smith yang hampir tidak berhasil dalam 10 menit. Kemudian jendela notifikasi muncul. Anda dapat merasakan suhu, karena perubahan suhu lingkungan yang cepat. 30 derajat, 31 derajat, 31.5 derajat, 32. Suara aneh, namun itu terdengar di benakku. Pakmas Descendants sensitif terhadap perubahan suhu. Jika ada tungku di sekitarnya, Anda dapat secara akurat mengukur suhu di dalam tungku. Aku meletakkan tanganku di atas tungku. 700 derajat, 720 derajat, 740. Suhu yang terus meningkat ditampilkan di jendela notifikasi yang terus diperbarui. 1000 derajat. Biji besi dikatakan, cocok untuk peleburan antara suhu 1,150 sampai 1,250 derajat Celcius. Tapi, Java cocok di sekitar 950 sampai 1,000 derajat. Segera setelah jendela notifikasi membaca 1000 derajat, aku tidak perlu lagi berupaya meningkatkan suhu. Java perlahan meleleh. Dibandingkan dengan biji besi, Java memiliki konsentrasi pemurnian kotoran yang lebih rendah. Sehingga, cahaya oranyenya kuat sejak awal. Aku membenamkan diri dalam menyaring kotoran. Panah transparan memberitahuku, arah untuk memindahkan pipa logam. Jadi, aku bisa melakukannya lebih cepat dan akurat daripada Smith. Smith yang khawatir tentang apakah aku baik-baik saja atau tidak, menjadi terkejut. Ketika dia memeriksa pekerjaanku. Heheok, batuk, uhuk-uhuk. Smith sangat terkejut hingga sulit bernapas. Setelah beberapa saat, Smith nyaris tidak mendapatkan kembali stabilitas, dan bertanya dengan suara bergetar. Bagaimana kamu begitu terampil dalam peleburan? Kulitnya begitu pucat, sehingga aku khawatir lelaki tua itu akan jatuh. Apakah kamu memiliki pengalaman peleburan? Ini bukan kali pertamamu kan? Petik 2. Ini adalah peleburan pertamaku. Smith tampak seperti melihat hantu. Konten iklan. Ini benar-benar konyol. Ini adalah bakat yang tidak dapat diwakili lagi. Seseorang yang tidak memiliki pengalaman, lebih baik daripada gurunya. Sepertinya, aku sedang bermimpi. Apakah kamu reinkarnasi Pakma? Istilah, reinkarnasi Pakma, adalah istilah umum untuk memuji pandai besi yang sangat berbakat. Itu biasanya pujian terbaik. Setiap pandai besi akan meledak dengan sukacita, jika mereka mendengar jika mereka adalah reinkarnasi Pakma. Namun, aku berbeda. Aku bukan reinkarnasi, tapi keturunan. Sementara itu, Java cair dengan kemurnian tinggi selesai. Quest sukses. Smith tersenyum hangat dan berkata. Sangat luar biasa. Kamu adalah teman yang hebat.
Afinitas dengan Smith telah meningkat sebesar 30. EXP telah meningkat sebesar 80. Level telah meningkat. Baik, level 2. Tidak ada sukacita yang lebih besar, daripada naik level yang mudah. Pada suatu waktu, aku berada di level 80. Sekarang, aku senang hanya mencapai level 2. Aku sangat khawatir, tentang apa yang akan terjadi, ketika level aku mencapai 2 digit. Bawa ke sini. Smith menuangkan java cair ke dalam besi cair, mencampur kedua logam dengan perbandingan pukul 1:12. Tentu saja, ini berarti jika untuk setiap satu java, ada 12 bagian besi. Smith meletakkan campuran itu di tungku, dan mulai memanaskannya lagi. Dia tidak lupa untuk menggabungkannya. Dia mencampurnya sebanyak 6 kali, sebelum menyelesaikan proses dengan menuangkan larutan cair ke dalam cetakan yang telah disiapkannya. Kami harus menunggu 40 menit, agar larutan cair mengeras di dalam cetakan. Sementara itu, Smith memberiku beberapa java yang sudah selesai. Ini adalah pertama kalinya kamu mencium logam. Jadi, aku akan memberikan ini kepadamu, sebagai kenang-kenangan. Sepotong java memiliki berat sekitar 700 gram hingga 1 kilogram. 300 gram java bernilai 1 gold. Jadi, itu adalah hadiah yang cukup besar untuk kues kelas E. Smith, orang ini benar-benar hebat. Aku semakin menyukai pandai besi ini. Smith mendekati dengan palu besar, dan mulai memukul cetakan yang dituangkan ke dalam larutan cair. Dalam cetakan, besi cair yang mengeras, muncul dalam bentuk kawat tebal. Smith mengambil kawat dan meletakkannya di satu sisi, di mana ada cetakan lain yang lebih kecil. Dia menempatkan kawat pada cetakan dan mulai memalu. Setelah itu selesai, dia menggunakan batu asa untuk mengasah ujungnya. Setelah beberapa pekerjaan hati-hati, panah khas dengan ujung yang tajam, selesai. Meskipun tebal dan berat, ujungnya sangat tajam dan bisa menembus baju besi tanpa kesulitan. Java arrow yang sempurna, kemudian diamankan ke poros panah, yang telah dibuat sebelumnya. Aku menyaksikan seluruh proses dari awal hingga akhir. Lalu, jendela notifikasi baru muncul. Understanding-mu tentang Java Arrow sekarang 100%. Anda akan dapat menggunakan Java Arrow dengan sempurna. Anda telah belajar cara membuat Java Arrow. Smith bertanya kepadaku. Bagaimana, bisakah kamu membuatnya? Ya. Smith tertawa terbahak-bahak. Menjawab tanpa ragu-ragu. Keyakinan yang luar biasa. Seperti senjata apapun, terutama pada panah, keseimbangan itu penting. Kamu perlu menyeimbangkan bulu, panah, dan poros. Jika panah itu bahkan sedikit tidak seimbang, mereka tidak akan bisa terbang jauh. Ini pekerjaan yang sangat sulit. Meski begitu, bisakah kamu benar-benar membuatnya? Meskipun hanya menonton proses produksinya sekali. Aku bisa melakukan itu. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu lagi. Buat Java Arrow. Kesulitan, D. Proses pencampuran dua logam tidak pernah mudah. Membutuhkan panah untuk membuat panah. Untuk alasan ini, sulit bagi pandai besi pemula untuk membuat Java Arrow. Tapi Smith mempercayai dan meninggalkanmu dengan bahan-bahan mahal. Quest clear. Menghasilkan 100 Java Arrows. Reward. Afinitas dengan Smith Max. Fem plus 300. 50 Java Arrows. Kegagalan quest, kekecewaan Smith. Asteris jika klien kecewa, Anda tidak akan diberi misi baru, untuk jangka waktu tertentu. Smith mendukungku dengan memberiku 100 batang panah lengkap dan 1 kilogram Java. Aku juga bisa dengan bebas menggunakan biji besi. Ini semua berkat kedekatanku yang sangat tinggi, dengan pandai besi ini. Jika aku yang sebelumnya, aku hanya akan menerima materi ini. Aku menghargai kesopanan ini, tapi, aku akan membuat batang panah sendiri. Aku mengembalikan batang panah 100. Tapi, Smith tidak bisa memahami tindakanku. Kenapa repot-repot? Jika itu karena kamu merasa terbebani, tidak perlu khawatir. Cek tes, jadi ini sebabnya, dia hanya pandai besi pemula. Apakah kamu akan mendukungku dengan batang panah, setiap kali aku membuat panah? Tidak, aku tidak bisa. Oh, jadi kamu akan menggunakan kesempatan ini untuk belajar, bagaimana membuat batang panah dengan benar. Itu benar. Jika memungkinkan, tolong dukung aku, dengan bahan yang diperlukan untuk membuat batang panah. Smith mengangkat bahu, dan memberiku beberapa cabang kokoh dan bulu berkualitas baik. Aku sangat fokus pada peleburan dan pembuatan panah. Sehingga, aku tidak memberitahumu cara membuat batang panah. Aku akan mengajarimu cara membuat batang panah sekarang. Ada batasan, seberapa banyak yang bisa diajarkan pandai besi pemula kepadaku. Aku mengatakan kepadanya, jika aku akan mengurusnya dan mengeluarkan buku tebal dari inventarisku. Judulnya adalah, Daftar Metode Produksi Barang. Ketika aku membuka buku itu, aku melihat 4 hal yang tercantum dalam daftar isi. Itu adalah metode produksi kapak, beliung, Java Arrow, dan Failer. Mungkin kosong dan sederhana sekarang. Tapi, akan ada hari, di mana buku items, daftar metode produksi barang, ini akan terisi. Aku membuka halaman tentang cara membuat Java Arrow dan membacanya. Metode pembuatan batang panah itu dijelaskan secara rinci, lengkap dengan gambar dan teks. Aku membacanya dan membacanya lagi sebentar, sebelum menutup buku. Oke,
Aku bisa melakukannya. Aku sedikit tegang, karena ini adalah pertama kalinya aku membuat item. Tidak, aku lebih bersemangat daripada tegang. Aku mulai membuat poros panah. Pertama-tama, aku meluruskan cabang menjadi garis lurus. Cabang-cabang yang bengkok dengan ringan terbakar, dan kemudian diluruskan. Aku memotong cabang ke panjang regular, dan memotong bagian atas alur berbentuk U, di mana poros panah akan ditempatkan pada tali busur. Kemudian, aku selesai dengan menempelkan bulu. 1, 2, 3. Ketika jumlah batang panah selesai meningkat, kemampuanku terus bertambah. Itu adalah efek yang hebat, karena menggabungkan kegesitanku tinggi. Sehingga, memungkinkan pekerjaan halus dengan efek koreksi dari kelasku. Smith sekali lagi merasakan kekaguman, saat dia menyaksikan ini. Ini bukan pengerjaan seorang pemula. Kamu menemukan metode produksi, hanya dengan melihat batang panah yang sudah selesai. Kamu benar-benar memiliki mata seorang pengrajin. Ketangkasan dan ketepatannya juga sangat baik. Aku dapat menyelesaikan 100 batang panah tanpa kesulitan, sebelum aku mulai membuat panah.